Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 30 April 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir, dan paling utama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih di season summer dengan tema guide Grace Word, hari ini saya berikan judul Mazmur 68. Mazmur 68, demikianlah komitmen baca kitab suci hingga habis. Hari ini sudah sampai Mazmur 68. Bagian ini tidak saya ropel sama Tuhan ya, tidak saya double dengan 69 sebab setiap fasalnya sudah panjang. Mazmur 68 perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi. Bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel, hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu. Gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu? Kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya. Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah.
Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Selah. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Pasal 68 daripada kitab Mazmur ini umat Allah adalah sangat sulit untuk mengkelompok-kelompokkannya. Dikarenakan pada dasarnya adalah suatu parade. Ya. Begitu banyak serapan, begitu banyak latar belakang. Ini seperti ribuan orang bersorak bersama-sama dengan pujian masing-masing tema yang mereka kuasai umat Allah. Namun paling tidak, ya, ini merupakan perayaan bahwa Allah adalah sumber kemenangan bagi hidup mereka. Bahwa Allah adalah Allah yang memelihara mereka. Bahwa Tuhan adalah kunci jika mereka bisa menang. Ada cara untuk merayakan kemenangan yang biasa lazim di dunia kuno maupun ya di abad pertengahan. Sampai sekarang mungkin saya kira, yakni cara pertama dengan pesta pora yang diisi perjamuan makan dan minum yang diakhiri dengan kemabukan. Tidak jarang pesta semacam ini berujung pada tindakan yang jahat, dosa, cemar, dan menjijikan. Setiap kali dulu Emporium Roma membuat pesta kemenangan, di situ ya ada konsep striptease pertama kali, ada konsep LGBT, ada banyak sekali umat Tuhan, ngeri sekali. Cara yang kedua adalah mengucap syukur yang dipenuhi dengan sembah dan puji kepada Tuhan atas anugerah kemenangan itu. Nah, dari sini saudaraku engkau bisa mengerti kira-kira yang mana yang pas, yang bagus, yang Tuhan berkenan. Dalam nats ini menggambarkan pawai kemenangan pasukan perang Israel saat memasuki kota. Tuhan yang adalah Allah memimpin Israel menang perang. Disambut dengan luar biasa karena mereka tahu siapa kunci kemenangan mereka. Siapa yang menyertai mereka sehingga mereka berkemenangan. Jiwa mereka sadar persenjataan sangat cupu sekali. Sebagai bangsa yang baru saja terbentuk,
Tentu saja militer belum dibangun atau dilatih sampai seperti apa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Tuhan adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan yang membebaskan daripada umatnya. Umat Tuhan, ini adalah nyanyian yang gagah sekali. Parade kemenangan daripada Tuhan. Oleh karenanya saya mau tuntut demikian umat Tuhan. Kenapa ada liturgi pujian penyembahan dalam kekristenan? Ya, pujian penyembahan itu adalah bagian dari keimanan Kristen. Sebab ketika kita memuji, kita bersorak-sorai. Seperti kitab Mazmur katakan. Saya tidak sampaikan ini sebagai landasan untuk berdebat dengan yang lain, tidak umat Tuhan. Namun kemenangan ini, jiwa kita begitu sadar, sampai tidak bisa kalau hanya duduk saja. Tidak bisa hanya tepuk tangan kecil-kecil. Kita rindunya lompat umat Tuhan. Bersuka cita, bersorak-sorai. Worship, anggun, elegan, powerful. Ginosko, ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita menyembah Dia dengan dalam. Pujian penyembahan umat Allah bukan pelengkap iman Kristen, bukan. Tapi bagian dari iman Kristen, sehingga di situ ada penghargaan, ada tahu diri dari mana kemenangan kita berasal, dan ada suatu sukacita bahwa Tuhan itu memberikan kita kemenangan. Jadi umat Tuhan, di tengah situasi seperti apapun, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, bersorak-sorailah. Itu adalah perwujudan imanmu. Sehingga selama bersama Tuhan, tidak ada yang menggentarkan hati kita. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.